Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah setiap mukmin. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Dalil-dalil yang kita bacakan di atas memberikan peringatan kepada kita untuk supaya membangun dan memakmurkan masjid. Berikut ini kita akan membahas tentang adab-adab yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan masjid. Kita akan mengutip pendapat seorang tokoh tasawuf. Beliau adalah Syekh Abdul Rahman Al-Khalwat. Beliau mengatakan ada 7 adab yang harus kita penuhi berkaitan dengan masjid, sebagaimana dengan seruan azan yang dikumandangkan dengan 7 kalimat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menurut beliau, seruan azan dengan 7 kalimat tadi berkaitan dengan 7 adab yang harus kita penuhi berkaitan dengan masjid. Adab-adab itu ialah yang pertama, niat. Orang yang berangkat ke masjid harus memperbaiki niatnya semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Oleh sebab itu, apabila kita hendak masuk ke dalam masjid, hendaklah mendahulukan kaki kanan dan membaca doa, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ghafirli wabtahli abwaab rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, berilah keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Apabila keluar masjid, mendahulukan kaki kiri dan membaca doa Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, berikanlah keagungan kepada junjunganku Nabi Muhammad dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Kemudian adab yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Rasulullah SAW bersabda, Isa dahala ahadakumul masjid fala yajlis
hatta yusolli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, janganlah duduk sebelum ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat karena ingin membedakan sholat tahiyatul masjid dengan sholat-sholat yang lain. Selanjutnya adab yang ketiga ialah iktikaf, berdiam diri dengan memperbanyak doa dan zikir sehingga orang yang berada di masjid hendaklah meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang menyangkut perkara-perkara dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu arba'ina sanah. Barang siapa yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid, maka Allah telah menghapus amalnya selama 40 tahun. Seterusnya, adab yang keempat ialah sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jamaah rahmatun wahiyya khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat jamaah itu adalah rahmat dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang paling penting ialah apabila di dalam suatu kampung atau daerah tidak ada yang sholat di masjid walaupun 1 kali waktu sholat tanpa adanya suatu sebab yang darurat, maka semua orang dalam kampung tersebut berdosa. Lalu selanjutnya adab yang kelima ialah khusyuk ketika sholat maupun di luar sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang memainkan jenggotnya ketika sholat, maka beliau berkata, lau khasya'a qalbu hasal khasya'at jawarihu. Seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Olehnya itu di masjid tidak boleh melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan aturan ibadah atau ucapan-ucapan yang tidak berguna. Misalnya berlari-lari di dalam masjid, bersiul atau ribut yang dapat mengganggu kekhusyuan konsentrasi seseorang di dalam beribadah. Dan adab yang keenam yang berkaitan dengan masjid ialah menjaga kebersihannya, karena masjid adalah tempat beribadah dan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahraja asa minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Kemudian yang terakhir yaitu adab yang ketujuh ialah tertib, mengikuti segala ketentuan yang ada di dalam masjid, di antaranya memperbaiki shaf sholat, dirapatkan, dan sebaik-baik shaf untuk laki-laki adalah shaf yang pertama dan terbaik untuk wanita adalah shaf yang terakhir. Menjawab seruan azan dari muazzin, mengikuti segala gerakan imam dan tidak boleh mendahulunya, serta tidak boleh berkata-kata sewaktu imam berkhutbah. Dan masih banyak lagi aturan yang harus dipenuhi agar ibadah dikerjakan dengan tertib.
Demikianlah saudara-saudara sekalian, adab-adab yang berhubungan dengan masjid yang harus kita penuhi, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan demikianlah pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.